السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maha dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat pada pertemuan yang lalu keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala bahwa orang-orang musyrik, mereka yang sesat sampai menyamakan antara Allah dengan makhluknya, itu diantara sebabnya mereka berpegang terhadap ucapan syekh-syekh yang mutasyabih, yang kabur, tasyabih, seperti kalimat fana. Kalimat fana. Mereka membuat istilah fana yang dianggap sebagai jenjang yang sangat hebat dalam beragama sudah. Akhirnya salah dalam memahami makna fana itu. Terjerumuslah ke dalam kesesatan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan kalimat ini, beliau menjelaskan kepada kita bahwa fana itu terbagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama, jenis yang hanya lil kamilin, hanya untuk mereka yang sempurna. Mereka adalah wali-wali Allah dan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kedua jenis lil qasidin, orang-orang yang tidak sampai kepada kesempurnaan tetapi sudah mengarah dan memaksudkan ke sana. Hanya ada kelemahan di situ dalam hal ini, tapi mereka juga masuk ke dalam golongan Syekh, wali-wali dan orang-orang soleh. Baik. Dan ada jenis untuk orang-orang munafik, orang-orang yang keluar dari agama, orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jenis yang pertama kita sudah bahas. Apa itu? Mana jenis pertama? Al-fana an iradati ma siwa Allah. Fana, tenggelam, lenyap sudah dari menginginkan semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fana juga. Dan sudah jelaskan dengan dalilnya illa man atallaha biqalbin salim, yang datang dengan hati yang salim, selamat dari
semua keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari ibadah kepada selain Allah. Selamat dari mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan fana ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, terserah dinamakan fana atau bukan, maka dia adalah awal Islam dan akhir Islam. Dia adalah batin agama dan sekaligus zahir dari agama ini. Baik. Kata beliau, wa amman nau'u tsani. Adapun jenis yang kedua. Fana jenis kedua. Fa huwal fana'u an syuhudis siwa. Adalah fana dari syuhudis siwa, menyaksikan as-siwa selainnya. Iya. Jadi fana dia lenyap dari menyaksikan. Kalau benar fana dari menginginkan. Hada yahsul li katsirin min as-salikin fa innahum li fartin jidad qulubihim ila dzikrillah wa ibadatihi wa mahabbatihi wa da'fi qulubihim an tashhada ghaira ma ta'bud wa tara ghaira ma taqsid wa taqsud la yakhturu bi qulubihim ghairullah bal la yash'uruna bih kama qila fi qawlihi ta'ala wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatana ala qalbiha qalu farighan min kulli shay' illa min dhikri Musa wa hadha katiran ma ya'ridu liman dahamahu amrun minal umur imma hub wa imma khawf wa imma raja yabqa qalbuhu munsarifan an kulli shay illa amma qad ahabba aw khafa aw talaba بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروف عن معرفته حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات العبد فمن سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره وفناؤه أن يدركها أو يشهدها. Baik. Ini perlu konsentrasi. Tadi ya habis makan sekali. Kata beliau, hal ini terjadi pada kebanyakan as-salikin. Ini istilah as-salikin. As-salikin orang yang menempuh jalan. Suluk, menempuh jalan. Ini istilah orang-orang yang konsentrasi mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Gimana sampai terjadi? Syekh jelaskan dari awal. Sungguh mereka karena berdalam-dalamnya, tenggelamnya hati mereka dalam zikrillah, mengingat Allah, dalam berzikir, dalam ibadah kepada Allah, dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sementara hati mereka lemah. Kan punya kapasitas. Bisa kita ibaratkan tempat Ada orang yang hatinya kerdil, ada orang hatinya luas. Dia dalam betul dalam mengingat Allah, zikir kepada Allah, tetapi hatinya lemah. Lemah dari apa? Lemah untuk menyaksikan selain dari apa yang dia sembah. Selain Allah, lemah dari melihat selain dari apa yang dia maksudkan. Tidak terlintas di dalam hatinya selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memang mereka tidak merasakannya kecuali hanya dengannya. Ada kondisi seperti ini. Beliau sebutkan dalil. Contohnya sebagaimana dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 10, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, dan jadilah fuadu, hati ibunya Musa, farigha, kosong. Ini ada ketika Nabi Musa hanyutkan. Sudah. Anak yang dinanti-nanti, ditunggu-tunggu, akhirnya dilepas. Jadilah farigha. Qalu, mereka mengatakan, para ulama mengatakan farighan di sini maknanya farighan min kulli syai' illa min dzikri Musa. Kosong dari mengingat yang lainnya sesuatu, kecuali Nabi Musa saja yang dia ingat. Ini ada kondisi-kondisi seperti ini. Hanya kondisinya ibunya Nabi Musa ini kondisi menghadapi peristiwa. Sebab hatinya memikirkan Musa, dilepas, dihanyutkan. Sehingga jadi farigha, kosong dari segala sesuatu kecuali hanya mengingat Musa saja. Ini ada kondisi hati seperti ini. Wahada katsiran, dan hal ini banyak-banyak, ma ya'ridu liman dahamahu amrun minal umur, banyak diperhadapkan oleh mereka-mereka yang digoncang, diperhadapkan oleh perkara dari berbagai perkara. Kalau yang tadi perkara yang berhubungan dengan apa itu? Takut Syekh menyebutkan 3 perkara utama. Imma hub, boleh jadi karena cinta. Ini perkara cinta. Atau takut, khauf. Wa imma raja, atau harapan. Dan diperhadapkan dengan peristiwa. Peristiwa itu yang berhubungan dengan cinta, takut, dan harapan. Sehingga apa? Yabqa qalbuhu munsarifan an kulli syai'. Jadilah hatinya terpalingkan dari segala sesuatu kecuali hanya terhadap perkara yang memang dia telah cintai. Perkara yang memang dia telah takuti. Perkara yang memang hanya diharapkan. Di mana ketika tenggelamnya dia dalam perkara ini, dia tidak merasakan selainnya. Ini yang dinamakan fana dari syuhud. Dia tidak mampu merasakan, menyaksikan selainnya. Bisa, sudah mulai mengarah ini.
idza khawiya ala sahibil fana'i hada. Perlu konsentrasi lebih jauh. Maka jika khawiyah semakin menguat, fana, pemilik fana ini, maka dia akan lenyap bimaujudihi an wujudi, dari sesuatu yang diadakan dari keberadaannya, dari sesuatu yang disaksikan dari persaksiannya, dari sesuatu yang diingat dari mengingatnya, dari sesuatu yang dia ketahui dari mengetahuinya, sampai lenyaplah malam yakun. Lenyaplah mereka atau sesuatu yang memang sebelumnya tidak pernah ada. Dia adalah makhluk, hamba, dan semua selain Allah. Dan kekallah dia yang seterusnya ada, Rabb alam semesta. Saudara yang mulai paham. Saya sudah mengangguk-angguk. Baik. Wal muradu, dan yang diinginkan di sini adalah fana'uha, fana'nya hati ini dari menyaksikan hamba dan mengingatnya sudah. Fana dari idrak dan dari menyaksikannya. Karena apa? Berada dalam suasana, berada dalam suasana mencintai, takut, atau mengharapkan sesuatu yang memang hanya itu saja yang dia konsentrasi dalam mencintainya, mengharapkannya, atau dia takut. Yang lainnya sampai lainnya dia tidak ingat sudah. Ini fana, lenyap dari menyaksikan selainnya. Sama yang terjadi pada ibunya Nabi Musa. Pada kondisi itu, ibunya Nabi Musa seperti itu. Allah Subhanahu wa taala kuatkan beliau, laula arrabatana ala qalbiha. Seandainya bukan karena kami ikat, kuatkan di dalam atas hatinya. Sampai situ dulu. Belum lanjutnya. Jadi kita sudah tahu di sini apa yang dimaksudkan dengan fana. Yang kedua ini, fana dari menyaksikan sesuatu sebelumnya. Dia tahu, dia saksikan, dia tahu, dia ingat. Tapi ketika sampai dalam kondisi itu, lenyap yang disaksikan, lenyap yang dia ingat, lenyap. Ada orang mengatakan ini fana ini. Padahal fana yang benar, lenyap dari menginginkan. Semua selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap tahu, kita tetap saksikan sembahan-sembahan selain Allah, kita tahu ini pohon, ini, kita tahu itu. Makanya dengan sadar kita tolak, kita nafikan. Kalau ini lenyap. Konsentrasi sama sesuatu yang mendasar dalam pikirannya. Dalam hal ini, karena dalamnya dia dalam mengingat Allah, mencintai Allah, ibadah kepada Allah, sehingga apa? Hatinya yang lemah tidak mampu menyaksikan lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau kita kira-kirakan, karena hatinya kecil, kemudian kekuatan zikirnya sudah memenuhi itu, sehingga kemampuan hatinya tidak mampu lagi tidak lagi tempat untuk menyaksikan yang lainnya. Baik, ini fana jenis kedua. Lihat lebih jauh. Faida qawiya hada da'ufa al-muhibb hatta yattariba fi tamyizi. Qad yadhunnu annahu huwa mahbub. Kama yudhkaru anna rajulan alqa nafsahu fil yam. Fa alqa muhibbuhu
ألقى محبه نفسه خلفه فقال أنا وقعت فما أوقعك خلفي غبت بك عني فظننت أنك أني أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه قال أنا وقعت فما أوقعك خلفي قال غبت بك عني فظننت أنك أني. وهذا الموضع زلت فيه أقدام وظنوا أنه اتحاد وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما وهذا غلط فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا وفسدت حقيقة كل شيء منهما وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة فيجب هذا فيحب هذا ما يحب هذا ويبغض هذا ما يبغض هذا ويرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط ويكره ما يكره ويوالي من يوالي ويؤادي من يؤادي وهذا الفناء كله فيه نفس. Kata beliau rahimahullahu taala, jika fana seperti ini semakin kuat, fana dia tidak menyaksikan lagi yang lainnya. Iya. Tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala yang dia ingat. Iya. Kalau semakin kuat lagi, maka orang yang mencintai dalam bentuk seperti ini semakin lemah sampai akhirnya yattariba fi tamyizi, dia goncang dalam membedakannya. Sehingga kadang dia menyangka bahwa itu adalah yang dia cintai. Teman disebutkan ada seseorang yang loncat melemparkan dirinya ke al-yam, ke laut. Orang yang mencintainya melemparkan dirinya juga ke laut di belakangnya. Ikut. Yang dicintai yang pertama mengatakan, ana waqa'tu. Iya. Saya ini dalam posisi waqa'a. Jadi terjadi sesuatu padanya. Maka apa yang membuat kamu terjadi pula dalam kondisi itu di belakangku? Iya. Maka orang yang mengikuti, orang yang mencintainya itu mengatakan, ghibtu bika anni. Engkau lenyap dariku. Maka saya menyangka engkau adalah saya. Saya menyangka bahwa sungguh engkau adalah saya ini. Ini kondisi apa? Kondisi fana ini yang sudah lewat batas. Iya. Jadi prosesnya pertama apa? Kondisi dia tidak menyaksikan lagi selain apa yang dia konsentrasi di situ. Sekarang langsung saja kepada Allah. Dia pusatkan di zikir kepada Allah, mengingat Allah. Sampai dalam kondisi dia tidak ingat yang lainnya. Semakin kuat yang ini, maka dia akan sampai ke dalam, semakin kuat, hatinya lemah, dia akan sampai ke dalam goncangan bingung. Yang dia tahu siapa yang dia sembah, siapa yang dia cintai sebenarnya. Dianggap dirinya. Kata Syekh,
pada posisi inilah zallat bihi aqwam, banyak kaum yang tergelincir. Dan mereka menyangka bahwa dalam posisi seperti ini terjadi ittihad, penyatuan. Nah, di situ lahir fana jenis ketiga. Nanti fana jenis ketiga itu. Jadi kalau lihat dari penjelasan Syekh, fana jenis kedua ini, membuka pintu kepada ketergelinciran, sehingga masuk ke dalam fana jenis ketiga, penyatuan. Bahwa yang mencintai sudah menyatu dengan yang dia cintai, sampai tidak ada di antara keduanya perbedaan dalam keberadaan keduanya itu sendiri. Jelas ini? Dan kata Syekh ini keliru. Karena pencipta tidak akan pernah menyatu dengan sesuatu apapun juga. Ini asalnya mustahil akannya. Bahkan tidak mungkin ada sesuatu menyatu dengan sesuatu yang lainnya. Kecuali idza istahala. Kecuali jika keduanya disatukan. Tapi coba selama tidak disatukan. Coba selama tidak disatukan. Ini kan tetap ini. Ini tetap meja. Ini tetap ini. Ini tidak akan pernah bisa menyatu. Kecuali kalau disatukan. Ambil ini, hancurkan, satukan. Baru bisa menyatu. Sesuatu dengan sesuatu lainnya tidak akan pernah bisa menyatu. Apalagi mau menyatu pencipta alam semesta dengan makhluknya. Kata beliau, tidak mungkin menyatu sesuatu dengan sesuatu, kecuali jika sesuatu dengan sesuatu itu memang disatukan. Dan kapan disatukan? Hakikat setiap dari keduanya rusak. Dan jadilah dari penyatuan itu perkara ketiga. Sesuatu yang ketiga namanya. Bukan yang satu dan bukan yang kedua. Contohnya, kata Syekh, ada air. Ada sesuatu namanya air. Dan ada sesuatu namanya susu. Air ya air, susu ya susu. Itu tidak akan menyatu. Kecuali kalau disatukan. Kalau disatukan, ya bukan air lagi, bukan susu juga. Bukan air, bukan susu. Dia bukan air yang asli, bukan susu yang asli. Dia sesuatu yang lain. Sesuatu jenis ketiga. Penggabungan sudah. Mustahil ada penyatuan itu. Air dan khamar. Air murni air. Khamar murni khamar. Ini dua tidak mungkin menyatu. Air ya air, khamar ya khamar. Dia hanya bisa satukan kalau digabungkan. Kalau digabungkan ya jadi keberadaan ketiga. Rusak hakikat airnya. Tidak mungkin lagi khamarnya. Dan yang semisal itu. Kenapa contohkan ini air dengan susu? Sebab justru orang sesat menganggap penyatuan Allah dengan alam itu dengan filsafat air dan susu. Itu dalilnya. Padahal dalil itu justru menghantam kesesatan mereka. Jadi katanya kalau mau memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul di mana-mana. Lihat seperti susu yang dimasukkan ke dalam air. Kamu akan lihat ada di mana-mana. Berarti Allah kayak susu.
Terus makhluk air. Terjadi penyatuan bukan susu yang asli, bukan air yang asli. Berarti apa? Jenis ketiga. Kalau begitu tidak ada penyatuan kan? Tidak ada penyatuan bahwa dia betul-betul jadi Allah misalnya. Iya. Betul-betul jadi susu, bukan susu lagi. Airnya juga bukan air lagi yang murni. Itu kan yang benar. Emas murni 24 karat. Campur dengan unsur-unsur, ada besi, ada ini apa. Iya. Ketika masih ditambah masih tercampur, ya. Ini ketika masih tercampur, orang bilang apa ini? Orang bilang emas. Dia tidak akan bilang emas. Ini bahan baku untuk mencari emas. Bagaimana dikeluarkan emasnya? Proses pemanasan, dipisah. Panaskan sampai meleleh, hanyut. Iya, yang selain emas. Emas yang bisa bertahan sampai 24 karat. Emas yang bisa bertahan murni. Murni emas. Kemudian campurannya murni juga. Iya. Misalnya sat besi. Iya. Atau pasir. Campurannya murni juga. Ini kalau disatukan, kita balik sekarang. Iya. Kalau disatukan, seperti proses awalnya dia. Apakah dikatakan pasir? Iya. Atau dikatakan emas? Tidak kan? Sesuatu yang ketiga. Baik. Ini sebenarnya bantahan untuk fana yang ketiga nantinya ini. Hanya Syekh bahas sebab apa? Fana jenis kedua ketika lewat batas masuk ke yang ketiga. Yang beliau jelaskan, yang menyatu itu, ini dia yang menyatu. Yang bisa menyatu adalah al-muradu wal mahbub. Sesuatu yang diinginkan, yang dicintai. Sesuatu yang diinginkan dan dibenci. Keduanya lah menyatu dalam jenis keinginan dan kebencian. Sehingga wujudnya, yang ini mencintai apa yang dicintai oleh yang ini. Yang ini membenci apa yang dibenci oleh yang ini. Yang ini meridai apa yang diridai oleh ini. Menyatu kan? Menyatu keinginannya. Yang ini murka terhadap apa yang dimurkai oleh yang itu. Yang ini marah terhadap apa yang marah oleh yang itu. Yang ini membela terhadap apa yang dibela oleh yang itu. Yang ini memerangi terhadap apa yang diperangi oleh yang itu. Ini yang bisa menyatu. Dan ini fana jenis pertama, ya. Mencintai apa yang Allah cintai. Itu menyatu di situ. Kalau yang mau dipakai istilah menyatu, ini yang bisa. Sama-sama mencintai apa yang Allah cintai. Cintanya Allah di situ. Kita juga di situ cinta kita. Bencinya Allah di situ. Kita juga benci itu. Jelas ini? Ini yang bisa. Iya. Adapun Allah menyatu dengan hambanya, mustahil. Iya. Bahkan jangankan Allah dengan hamba, sesuatu hamba yang satu, makhluk yang satu yang makhluk yang lainnya tidak akan mungkin bisa dikatakan menyatu. Kecuali memang kalau dicampur, itu pun akan melahirkan hal yang ketiga. Hadal fana'u kulluhu fihi naqas. Fana jenis ini kata beliau seluruhnya cacat, kekurangan. Ada kekurangan padanya. Wa akabirul awliya ka Abi Bakar wa Umar was-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar lam yaqa'u fi hadzal fana fadlan amman huwa fawqahum min al-anbiya wa inna ma waqa'a shay'un min hadha ba'da as-sahaba wa kadzalika kullu ma kana min hadha an-namati mimma fihi ghaibatul aql wa adamu at-tamyiz lima yaridu 'ala al-qalbi min ahwalil iman. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو ضعف أو سكر أو فناء
أو وله أو جنون، وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنهم كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة ابن أوفى قاضي البصرة. وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسين النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم، بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل ابن عياض، بل بخلاف الجنيد وأمثاله ممن كانت عقولهم وتمييزهم يسحبهم في أحوالهم، فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وإبادته، وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يجحدون به الأمور على ما هي عليه، بل يجحدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته، بل مستجيبة له قانتا له، فيكون لهم فيها تبصيرة وذكرى، ويكون ما يجحدون من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له. وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان، ونبينا إمام هؤلاء وأكملهم. ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين هنالك من الآيات وأوحي إليه ما أوحي من أنواع المناجاة، أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك، بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين. Ini pembahasan selesai. Baik, kata beliau rahimahullah taala, wali-wali Allah yang terbesar seperti Abu Bakar. Wali-wali Allah yang terbesar, kalau disebutkan wali dan nabi, ya, maka wali adalah pengikut para nabi. Tapi kalau disebutkan wali secara mutlak, iya, maka wali yang tertinggi adalah para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebab wali secara mutlak artinya apa? Orang yang Allah cintai. Tentunya yang tertinggi adalah para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini sebutkan karena boleh sebutkan juga para nabi, berarti di sini semua pengikut nabi. Wali dari pengikut nabi yang terbesar seperti Abu Bakar, seperti Umar, dan para sahabat yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka tidak pernah terjatuh dalam fana ini. Mereka tidak pernah terjatuh dalam fana semisal ini. Mereka tetap menyaksikan apa yang mereka saksikan. Mereka tetap menyaksikan. Kalau sekedar menyaksikan. Apalagi di atas mereka dari kalangan para nabi. Kemudian beliau menjelaskan, tidaklah terjadi sesuatu dari perkara ini kecuali setelah sahabat. Setelah sahabat mulai muncul. Setelah sahabat mulai muncul. Tapi itu pun, ya, setelah sahabat berarti apa? Zamannya tabi'in. Itu pun apa? Pembesar tabi'in itu tidak dikenal seperti itu. Iya. Pemuka tabi'in tidak dikenal seperti itu. Baik. Kemudian beliau jelaskan lebih jauh. Perhatikan. Demikian kata beliau, semua yang semisal dengan ini dari kondisi-kondisi ghaibatul aqal, hilangnya akal. Kondisi orang dalam zikir, dalam apa? Hilang akalnya. Ini masuk ini dalam kondisi-kondisi seperti ini. Wa ada mutamyiz. Sampai dalam kondisi tidak mampu membedakan. Tidak tahu lagi apa yang diucapkan, tidak tahu. Itu ada kondisi seperti itu. Sebab apa? 5 yarid. Sesuatu yang yarid.
Iya, masuk ke dalam hatinya. Berupa penggambaran, berupa ini. Yang merupakan kondisi-kondisi iman. Iya. Hatinya tidak mampu. Akhirnya apa? Terjatuh. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah manusia paling sempurna, paling kuat, paling kokoh dalam kondisi-kondisi iman. Sehingga akal mereka tidak lenyap. Mereka tidak pernah pingsan dalam zikirnya. Tidak melemah. Tidak dalam kondisi syukur. Apa kondisi syukur? Mabuk. Iya, kehilangan akal. Tidak fana. Fana dalam artinya. Iya. Tidak ada walah. Kegoncangan atau junun, kegilaan. Para sahabat tidak pernah mengalami seperti itu. Iya. Awal-awal munculnya perkara itu dari kalangan tabi'in. Itu pun bukan dari alim ulama'nya. Tapi dari kalangan ubadil Basrah. Ahli-ahli ibadah di Basrah. Antara mereka ada yang ketika mendengarkan Al-Quran pinsang. Bahkan di antara mereka ada yang meninggal. Seperti Abi Jahir Ad-Darir. Zurarah ibnu Aufa. Qadinya Basrah. Tenggelam dalam ibadah. Ini kondisi fana jenis kedua ini. Mereka tidak mampu menanggapi kondisi iman ketika mereka memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Sebab apa? Lemah hati. Konsentrasi hanya pada, kalau misalnya ayatnya berhubungan dengan takut. Terhadap neraka misalnya ya. Konsentrasinya di situ saja. Akhirnya apa? Dia tidak menyaksikan lagi. Misalnya harapannya apanya ya. Akhirnya takutnya sudah lenyap, tenggelam dalam takut itu. Itu saja yang dia lihat. Pinsang. Ada yang mati. Sahabat Nabi SAW tidak ada yang seperti itu. Ini ilmu ya. Ini ilmu bahwa apa? Kondisi dalam beriman itu ada yang bisa membuat goncangan kalau orang tidak siap menerimanya. Makanya ayat-ayat Al-Quran agama itu turun beransur-ansur. Nabi kita Muhammad SAW itu tidak diturunkan kepadanya Al-Quran sekaligus. Tidak. Allah berfirman, "Sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Kami akan resapkan kepada engkau qawlan thaqila, kalimat yang sangat berat. Sedikit-sedikit diberi. Ini menjadi ilmu bahwa dalam mendidik, dalam beragama, dalam berilmu, tidak boleh sekaligus. Hati kita tidak akan bisa. Hati kita tidak akan bisa. Hati kita harus dididik, membesar, supaya bisa menerima lagi. Membesar, menerima lagi. Menguat, supaya mapan lagi. Menguat, demikian seterusnya. Kadzalika, kemudian Syekh katakan lagi. Itu kalimatnya Syekh ketika menjelaskan apa? Awal munculnya di kalangan tabi'in. Demikian pula hal ini terjadi pada Syekh Sufiyah. Lihat ketika Syekh menjelaskan kondisi sama Syekh Sufiyah. Di antara mereka ada yang diperhadapkan dengan fana, syukur, kehilangan akal. Sehingga apa? Lemah pembedaannya. Sampai-sampai ada yang mengucapkan ketika sampai dalam kondisi itu, ucapan-ucapan ketika dia sadar sudah, lenyap sudah kondisi itu, di sanalah dia mengetahui ternyata dia keliru. Kenapa saya ucapkan itu? Ketika kemampuan berpikirnya kembali. Ternyata saya keliru. Sebagaimana dihikayatkan dari pimpinan-pimpinan tasawuf zaman terdahulu seperti Abi Yazid, Abil Husain An-Nuri, Abi Bakar Ash-Shibli dan yang semisal mereka. Tapi beda dengan seperti Abi Sulaiman Ad-Darani. Ini juga ahli-ahli ibadah. Sulaiman Ad-Darani, Ma'ruf Al-Karhi, Fudail Ibn Iyad. Ini ahli-ahli ibadah yang kemampuan akalnya tinggi. Penghambaannya, ibadahnya sangat hebat. Tetapi tidak terjatuh dalam kondisi itu. Apalagi yang semisal seperti Al-Junaid.
Ini dikenal dan ditokohkan dari kalangan tasawuf. Ini juga Al-Junaid. Al-Junaid tidak pernah mengalami kondisi seperti itu. Ya, beliau lebih kokoh lagi, lebih dalam lagi. Ya. So, dilandasi oleh nilai Quran dan Sunnah. Ini Al-Junaid. Ya, beliau memberikan garis bawah. Jalan kita, kapan keluar dari Quran dan Sunnah pasti sesat. Ahli ibadah yang betul-betul memahami di mana jalur ibadah yang sebenarnya. Pasti sesat. Kondisi hati tidak akan mampu. Akan terjatuh dan terjatuh. Akal kita tidak akan bisa menjangkaunya. Kecuali hanya dengan mampuan, kekuatan, keimanan, ilmu, cahaya yang terdapat dari Quran dan Sunnah. Berbeda seperti Al-Junaid dan yang semisal mereka. Yang akal mereka, kemampuan pembedaan mereka terus bersama dengan mereka dalam keadaan iman mereka. Mereka tidak terjatuh dalam semisal fanaannya mereka dan kondisi syukur. Kondisi syukur, kehilangan kemampuan berfikir itu dan yang semisal itu. Bahkan kata beliau, al-kummal, orang-orang yang sempurna, hati-hati mereka tidak ada padanya kecuali hanya dia ini. Ini fana yang pertama. Kalau diistilahkan fana, orang-orang yang sempurna yang ada dalam hati mereka tidak ada kecuali apa? Ayo. Hati-hati jangan bilang Allah. Tidak ada kecuali hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya Allah, ibadah kepada Allah. Dan mereka mempunyai keluasan ilmu, kemampuan. Perhatikan, ini kalimat yang sangat luar biasa. Keinginan mereka murni hanya apa yang Allah inginkan, cinta mereka apa yang Allah cintai. Murni ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mempunyai keluasan ilmu dan kemampuan membedakan dari perkara-perkara itu. Apa yang dia berada di atasnya. Dia mampu membedakan, dia lihat ini makhluk, dia lihat kenyataan. Dia mampu menggunakan pikirannya, tapi tetap masuk dalam kondisi keberimanan, kondisi-kondisi iman. Mereka mampu menyaksikan makhluk, bahwa makhluk itu tegak karena perintah Allah. Dia diatur di bawah kehendak Allah. Makhluk itu memenuhi, tunduk terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kemampuan mereka melihat itu menjadi tabsira wa dzikra. Menjadi apa? Tabsira. Justru menjadi ilmu, menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang dengannya mereka bisa melihat kebenaran demi kebenaran, menguatkan apa yang memang mereka sudah imani, semakin menghamparkan apa yang ada di dalam hati mereka berupa keikhlasan dalam beragama dan pemurnian tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sempurna. Jadi ketika menyaksikan tidak tenggelam dalam penyaksiannya. Justru mereka apa? Tahu betul, benar, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Benar. Kalau begitu betul-betul la ilaha illallah. Mereka justru semakin mantap. Kalau yang seperti tadi, ada yang tidak mampu sehingga apa? Pingsan atau apa? Yang lebih sesat lagi, diarahkan kepada apa? Sampai ke dalam penyatuan. Nah, ini kesesatan seluruhnya. Kata Syekh rahimahullahu taala, inilah hakikat yang Al-Qur'an ayat. Ini kalau mau bicara hakikat. Inilah hakikat yang Al-Quran ajak. Inilah hakikat yang ahlu tahqiqil iman. Orang-orang yang sempurna dalam mewujudkan iman, tegak di atasnya. Inilah hakikat yang diwujudkan oleh orang-orang yang sempurna dari ahli irfan, ahli ma'rifah. Dan pemimpinnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Lihat contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW bagaimana dalam kondisi iman? Ada kondisi imannya Nabi Muhammad yang mampu mengalahkan kondisi yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad tetap bagus. Itu apa? Lihat bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW ketika diperjalanan malamkan dengan ruh dan jasadnya. Dalam keadaan terjaga, bukan tertidur. Dengan ruh dan jasad. Perjalanan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik. Nabi Muhammad apa? Melihat keajaiban ayat-ayat Allah yang sangat luar biasa. Itu kondisi iman itu. Diperlihatkan ayat-ayat Allah yang sangat luar biasa. Hebatnya kekuatan hatinya Rasulullah SAW. Diwahyukan kepada beliau apa yang telah diwahyukan berupa munajat,
bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai dilihatkan. Saya tidak melihat Allah. Ketika beliau ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Beliau mengatakan, nurun anna ara. Cahaya. Bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Tapi itu pun, beliau tidak berubah. Ketika beliau kembali, tetap dalam keadaan gaib. Beda dengan apa yang nampak pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam bukan di atas langit. Nabi Muhammad SAW di atas langit yang 7. Melihat cahaya. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa, tetap dalam kondisi tenang. Nabi Musa alaihi salatu wassalam hebatnya luar biasanya, tetapi dalam kondisi ingin melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka ada tajalli, penampakan sedikit. Dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Gunung roboh. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pingsan. Rasulullah tetap padahal dia di atas ini. Itu terlihat bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mendidik sahabat Nabi sallallahu menjadi orang-orang yang mampu. Hanya kondisi penampakan yang seperti itu tidak ada. Nabi Musa alaihi wasallam saja seperti itu menjadi dalil bahwa tidak mungkin. Ada orang mengatakan, kalau Allah sudah nampak di hadapan saya. Kalau ada betul-betul nampak cahaya di hadapannya, itu syaitan sudah. Murni syaitan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu pingsan. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ini ya. Ini jenis yang kedua. Fana an syuhuris siwa. Fana an syuhuris siwa. Saya rasa cukup ya. Nanti yang ketiga. Kita sudah singgung yang ketiga ya. Saya akan bahas insyaallah taala. Sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika.